Baik, selamat pagi Ibu Feni. Ya, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, baik adanya. Baik Ibu, jadi tujuan saya memanggil Ibu ke kantor adalah untuk menindaklanjuti jadwal supervisi yang akan saya lakukan di kelas Ibu. Ya. Jadi tujuan supervisi ini selain sebagai sarana dalam monitoring pembelajaran, juga sebagai bentuk refleksi dan evaluasi dalam merencanakan pengembangan diri ya Ibu Feni. Ya. Nah, tentunya yang akan kita berikan yang terbaik untuk siswa-siswi kita teruntuk di kelas 5 ini dengan melakukan pengembangan performa guru dalam menyajikan pembelajaran sesuai dengan strategi dan juga model-model pembelajaran yang akan Ibu kembangkan atau Ibu terapkan. Baik, bagaimana Ibu? Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan yang diberikan oleh Ibu kepada saya. Baik Ibu, terima kasih juga atas kesediaan Ibu. Untuk supervisi besok, saya akan melakukan observasi di kelas Ibu. Dan keesokan harinya, kita akan bertemu lagi di kantor saya untuk Ibu bisa mendengarkan umpan balik dari saya terkait evaluasi pembelajaran yang telah Ibu lakukan di kelas Ibu. Saya akan mencatat hal-hal yang sudah baik dan perlu ditingkatkan dalam observasi saya nanti terhadap Ibu di kelas 5. Baik Ibu, saya siap untuk bertemu besok dan terima kasih. Ya Ibu, semoga besok pembelajaran yang akan Ibu lakukan berjalan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah Ibu buat. Ya, terima kasih Ibu. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Ibu Odi, Selamat siang Ibu. di akhir PI 4 kemarin ada tugas untuk observasi rekam sejawat. Saya bertanya apakah itu sudah dilakukan untuk observasinya. Baik Ibu, untuk tugas itu sudah dilaksanakan bersama dengan salah satu guru di guru kelas 5 Bu. Nah, untuk RPP yang digunakan oleh Ibu teman guru tadi, itu RPP-nya itu sudah RPP pembelajaran yang diferensiasi atau belum? Baik Ibu, untuk RPP yang digunakan itu sudah menggunakan RPP berdiferensiasi dan juga KSE. Nah, dalam proses observasi ada beberapa hal yang harus disampaikan kepada Ibu teman guru tadi, rekan sejawat. Itu saya hanya ingin tahu mapelnya itu yang dibawakan itu mapel apa, kemudian tujuan pembelajaran mungkin secara garis besar yang Ibu sempat ingat mungkin Ibu bisa sampaikan. Baik, untuk mata pelajarannya IPA di kelas 5, materinya tentang air dan siklus air. Kemudian tujuan pembelajarannya itu menyebutkan manfaat atau kegunaan air dalam kehidupan, dalam kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjelaskan bagaimana proses terjadinya hujan. Berarti yang observasi sudah dilakukan. Sekarang saya persilakan Ibu Odi untuk melakukan percakapan pasca observasinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Baik, selamat siang Ibu Feni. Selamat siang juga Ibu. Baik, kita tadi sudah sama-sama, saya sudah mengamati proses pembelajaran Ibu di kelas, Ibu juga sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas?
Baik, terima kasih Ibu. Menyangkut perasaan saya dengan proses pembelajaran tadi, yang pertama itu saya senang, lalu saya juga lega dan puas karena saya bisa melakukan proses pembelajaran itu sesuai dengan rancangan yang sudah saya rancang. Jadi saya puas. Baik Ibu, Ibu tadi sudah melaksanakan proses pembelajaran dengan sangat baik. Bagaimana Ibu bisa menilai sendiri performa Ibu dalam proses pembelajaran tadi? Tentunya dalam proses pembelajaran tadi yang saya menilai diri saya sendiri, ada yang sudah baik saya buat dan ada beberapa hal yang mungkin saya kurang. Tadi saya tadi lupa dalam mengecek kehadiran siswa sebelum kegiatan pembelajaran itu, saya lupa dan tidak melakukan absensi. Kemudian yang berikut, tadi dalam akhir pembelajaran itu saya hanya memberikan penguatan atau kesimpulan akhir pembelajaran, tapi tidak mengajak siswa untuk menarik kesimpulan bersama dari proses pembelajaran yang saya buat. Itu kekurangan yang saya rasakan, yang ada dalam diri saya. Kemudian selainnya saya rasa saya sudah baik melakukan pembelajaran sesuai dengan RPP yang sudah saya rancang. Terima kasih banyak Ibu. Ibu sudah menyampaikan apa yang baik yang sudah Ibu buat, dan masih ada juga beberapa yang bukan berarti kurang baik tapi belum sampai sesuai dengan harapan. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya pada saat Ibu lakukan kegiatan pembelajaran tadi. Dari tadi ada 2 area aspek yang aspek pengembangan yang mau Ibu lakukan. Itu yang pertama, Ibu ingin agar anak-anak itu bisa memahami materi tentang air dan siklusnya dalam berbagai strategi dan juga model atau metode yang sangat bervariasi. Di sana saya melihat bahwa strategi yang Ibu terapkan tadi sudah berjalan dengan baik, sudah terlaksana dengan baik, sehingga tadi pembelajaran di kelas tadi juga berjalan dengan sangat aktif. Peserta didik juga senang dengan segala cara-cara yang Ibu lakukan tadi untuk bisa menstimulus pemikiran mereka untuk memahami materi air dan siklusnya. Siklus air tadi sangat luar biasa. Kemudian tadi juga Ibu ingin mengembangkan kemandirian siswa dalam menerima pembelajaran dan juga dalam mengerjakan LKPD. Tadi saya juga melihat bahwa anak-anak itu sangat aktif, sangat mandiri. Mereka mengontrol diri mereka untuk bisa menyelesaikan tugas. Mereka juga bertanggung jawab. Selain mandiri, mereka juga bertanggung jawab untuk bisa menyelesaikan tugas mereka dengan sangat baik. Namun ada juga beberapa catatan tambahan seperti tadi yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, bahwa di sini tadi saya melihat Ibu Feni belum melakukan absensi atau mengecek kehadiran siswa di awal pembelajaran. Jadi mungkin ini menjadi catatan Ibu, mungkin tadi karena Ibu ingin cepat, terlalu bersemangat sehingga Ibu lupa untuk mengecek kehadiran siswa. Padahal saat Ibu mengecek kehadiran siswa, di situ membuat mereka merasa dekat dengan Ibu, mereka merasa dihargai oleh Ibu. Kemudian tadi saya juga melihat bahwa proses pembelajaran berlangsung tadi sangat luar biasa. Saya sangat senang karena tadi anak-anak sangat aktif, kemudian mereka juga sampai bisa untuk menghasilkan sesuatu. Mulai tadi dengan cara mereka mengerjakan LKPD, kemudian ada juga tadi yang bisa menceritakan bagaimana siklus air di depan kelas. Itu menurut saya poin plus yang sangat luar biasa. Namun di sini ada satu catatan tambahan, kalau boleh nanti kalau pertemuan selanjutnya Ibu membuat kesimpulan bersama dengan siswa. Jadi tadi saya lihat Ibu cuma membuat penguatan sendiri, rangkuman, tapi Ibu tidak membuat kesimpulan dengan siswa. Tadi saya ingin Ibu bertanya kepada siswa, anak-anak, bagaimana perasaan kamu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran tadi? Apa yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Apa kaitannya dengan kehidupan sehari-hari? Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Tapi untuk keseluruhan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Baik Ibu. Kalau kita kaitkan dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi, tadi Ibu sudah menjalankan praktek berdiferensiasi, di mana tadi saya lihat ada diferensiasi konten, yaitu anak-anak dengan gaya belajar audiovisual, mereka menyimak video, gaya belajar visual, mereka membaca teks,
dan gaya belajar kinestetik tadi mereka bermain peran, melakukan perkenalan sesuai dengan peran-peran yang sudah dibagikan. Setelah itu ada diferensiasi proses di mana mereka mulai belajar, mengetahui, bernalar tentang materi yang diberikan tadi secara mandiri dan didampingi oleh ibu. Sangat luar biasa. Sesuai dengan yang sudah saya sampaikan ke ibu tadi, ada beberapa catatan-catatan apa yang terbayang, apa yang mau ibu lakukan untuk meningkatkan performa dalam merancang, kemudian melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Baik Ibu, terima kasih. Yang terbayang dalam benak saya tentang kegiatan pembelajaran selanjutnya yang mau saya buat itu, yang paling pertama tentu yang sudah baik-baik, yang saya lihat anak sudah aktif, saat akan tetap kembangkan, tetap buat seperti itu. Kemudian yang belum itu akan saya usahakan ada. Misalnya tadi itu di pengerjaan LKPD itu lembaran LKPD itu masih sangat terbatas sehingga anak harus kerja kelompok. Jadi mungkin kedepannya itu saya akan mengusahakan menyiapkan lembaran LKPD itu lebih lengkap sehingga mereka bisa mengerjakan dengan baik. Untuk yang selanjutnya mungkin lebih kepada persediaan media, mungkin nanti lain kali akan lebih bervariasi, lebih banyak dan seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan dari proses pembelajaran hari ini, yang pertama saya senang karena dalam proses pembelajaran itu hampir sekitar 90% menjawab tujuan pembelajaran. Dalam arti anak-anak aktif saat pembelajaran, mereka juga bisa mandiri dalam mengerjakan tugas seperti yang menjadi jangkauan saya tadi di awal yang saya sudah katakan ke Ibu. Kemudian mau dicapai. Pencapaian itu, kemudian mereka juga bisa memahami materi. Karena dari hasil yang saya lihat sampai kepada produk itu mereka memahami materi, walaupun mungkin belum sampai 100%, tapi sekitar 90% saya melihat itu, merasakan itu, jadi saya senang. Saya mendapatkan pembelajaran yang ternyata dengan metode diferensiasi ini nih, ternyata lebih membuat anak itu memahami materi karena memang mereka belajar sesuai dengan daya serapnya mereka. Iya. Jadi itu saja Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Hari ini sangat luar biasa. Sukses ya Ibu Feni. Iya Ibu, terima kasih. Untuk kedepannya dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran, dan semoga apa yang kita buat hari ini itu semua berdampak, bermanfaat untuk peserta didik kita. Iya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Selamat siang. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila.